Halo anak-anakku, jumpa lagi di pembelajaran kita hari ini dalam muatan PPKN dan IPA. Tema 2, selalu berhemat energi. Subtema 3, energi alternatif. Kelas 4. Oleh saya, Suster Paulina Kerawain DSY. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, baiklah kita awali dengan doa. Dan doa ini kita berdoa masing-masing dalam hati. Doa dimulai. Doa selesai. Tujuan pembelajaran. 1. Siswa mampu menjelaskan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam penggunaan energi. 2. Siswa mampu menjelaskan hak dan kewajiban menghemat energi dalam kehidupan sehari-hari. Pelaksanaan hak dan kewajiban dalam pemanfaatan energi. Energi alternatif memanfaatkan sumber daya yang dapat diperbaharui. Energi alternatif bersifat ramah lingkungan. Energi alternatif dikembangkan berdasarkan teknologi masa kini. Perkembangan teknologi yang semakin pesat memudahkan pengembangan energi alternatif. Nah, anak-anak sudah tahu berbagai macam bentuk energi di bumi. Ingatkah kamu perbedaan antara hak dan kewajiban? Hak merupakan segala sesuatu yang harus kita peroleh, sedangkan kewajiban merupakan segala sesuatu yang harus kita lakukan. Misalnya, pemanfaatan sumber energi harus sesuai dengan hak dan kewajiban. Salah satu sumber energi adalah air. Setiap manusia memiliki hak mendapatkan air untuk mandi, minum, dan mencuci. Namun, kita juga memiliki kewajiban menghemat penggunaan air. Gunakan air sesuai kebutuhan, jangan diboros-boros. Menghemat penggunaan air adalah kewajiban kita semua. Kita harus melaksanakan hak dan kewajiban dengan seimbang, agar kehidupan menjadi harmonis. Menghemat energi adalah kewajiban kita semua. Kita berhak memanfaatkan energi listrik untuk aktivitas sehari-hari. Namun, kita juga wajib menghemat penggunaannya. Gunakan listrik sesuai kebutuhan. Hak dan kewajiban sehari-hari. Penggunaan energi alternatif dapat mengurangi pencemaran. Menggunakan energi alternatif berarti telah memenuhi kewajiban memelihara lingkungan. Berikut kewajiban kita sehari-hari dalam memelihara lingkungan. 1. Gunakan air sesuai kebutuhan. 2. Menggunakan kendaraan hemat energi seperti sepeda. 3. Tidak membuang limbah sembarangan. 4. Gunakan sinar matahari untuk penerangan siang hari. 5. Mengurangi penggunaan energi. Oke anak-anak, setelah kita belajar muatan PPKN, ini ada tugas PPKN. Diambil dari NBP 2 halaman 105 sampai 107, nomor 1 sampai 20. Nah, anak-anak, setelah kita belajar muatan PPKN, sekarang kita masuk pada muatan IPA. Temanya sama, tema 2, selalu berhemat energi, dan subtema 3, energi alternatif. Tujuan pembelajaran. Siswa mampu mengidentifikasi perubahan bentuk energi pada sumber energi alternatif. Energi alternatif ramah lingkungan.
Sumber energi pengganti disebut sumber energi alternatif. Sumber energi alternatif juga berasal dari alam, tetapi persediaannya tidak terbatas atau dapat diperbaharui dengan cepat secara alami. Penggunaan sumber energi alternatif juga relatif lebih hemat dan ramah lingkungan. Energi alternatif merupakan sumber energi lain yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sebagai pengganti bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil yang digunakan sebagai sumber energi yaitu minyak tanah, batu bara, dan bensin. Bahan bakar fosil akan cepat habis jika digunakan secara terus-menerus karena proses terbentuknya membutuhkan waktu yang sangat lama, yakni jutaan tahun. Untuk itu dibutuhkan sumber energi lain yang dinamakan energi alternatif. Nah, sumber energi alternatif meliputi 1. Energi matahari, 2. Energi panas bumi, 3. Energi angin, 4. Energi air, 5. Energi gelombang laut, dan 6. Energi biofuel. Oke, mari kita lihat satu persatu. Nomor 1, energi matahari. Panas matahari dapat digunakan untuk memanaskan ruangan, mengeringkan baju, memanaskan air, dan lain sebagainya. Cahaya matahari juga dapat menjadi sumber energi untuk menggerakkan mobil serta pembangkit listrik melalui panel surya. 2. Energi panas bumi. Energi panas bumi disebut juga energi geotermal. Energi panas bumi berasal dari pusat bumi yang terbentuk dari lapisan batuan yang sangat panas. Teknologi modern saat ini telah memanfaatkan energi geotermal sebagai pembangkit tenaga listrik. Energi geotermal digunakan untuk memanaskan air. Uap air yang dihasilkan dapat menggerakkan turbin yang terdapat pada generator sehingga generator dapat menghasilkan listrik. 3. Energi angin. Angin adalah udara yang bergerak karena adanya perbedaan tekanan. Angin banyak dimanfaatkan sebagai energi penggerak pada perahu layar. Energi angin juga dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik melalui kincir angin atau turbin raksasa yang dihubungkan dengan generator untuk menghasilkan listrik. 4. Energi air. Aliran air yang deras menyimpan energi gerak sehingga dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik. Pembangkit listrik tenaga air atau PLTA menggunakan bendungan air. Air yang mengalir dari bendungan dimanfaatkan untuk menggerakkan turbin. Setelah itu, energi gerak turbin diubah menjadi energi listrik oleh generator. Semakin deras aliran air, semakin besar listrik yang dihasilkan. 5. Energi gelombang laut. Gelombang laut membawa energi gerak di sepanjang permukaan laut. Energi ini dapat dimanfaatkan sebagai energi alternatif untuk pembangkit listrik. Gerak gelombang laut yang naik turun dimanfaatkan untuk memutar turbin. Gerakan turbin pada generator dapat menghasilkan tenaga listrik. 6. Energi biofuel. Biofuel merupakan bahan bakar yang dihasilkan dari bahan-bahan organik, tumbuhan berbiji yang mengandung minyak seperti buah jarak, bunga matahari, kelapa sawit, kacang tanah,
dan kedelai dapat digunakan untuk menggantikan bahan bakar solar. Bahan bakar solar ini disebut biodiesel. Ubi, singkong, sagu, dan jagung dapat diubah menjadi bioetanol untuk menggantikan bensin. Biofuel juga dihasilkan dari kotoran hewan yang difermentasikan. Bahan bakar ini disebut biogas yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar kendaraan bermotor dan untuk memasak. Oke anak-anak, penggunaan energi alternatif dapat memberikan beberapa keuntungan, yaitu 1. Tidak akan habis jika dipakai terus-menerus. Contohnya, matahari, air, angin, dan panas bumi. 2. Energi yang dihasilkan sangat besar. Contohnya, matahari. 3. Tidak mencemari lingkungan karena tidak menghasilkan zat-zat buangan. Oke, sesudah kita belajar muatan IPA ini sebagai tugas, lihat buku MBP 2 level 1 halaman 131 sampai 133 nomor 1 sampai 20. Silakan dikerjakan ya. Terima kasih, sampai jumpa.